ngomongnya pas Yasar ngomong Poma. Pas kita kita udah ngomong gitu. Coba dulu. Cek, masuk gak nih suara gue nih? Masuk dong. Halo Sobat Politik, katanya tak kenal maka tak sayang. Ini Udah sayang, di ghosting. Aduh. Siapa nih? Relate gitu ya. Kayaknya ada nih. gak ada. Udah deh. Kembali lagi bersama gue Yasar. Gimana lagi kalau bukan di Pomari Podcast hari-hari. Yeay. Teman-teman gue juga nih tentunya. Ada Shiva, mana nih suaranya nih? Hai Sobat Politik. Ada juga Adisti. Halo Adi. Halo. Oke, Natasha. Halo Natasha. Halo, yuhu. Terakhir ada Anissa Larasati. Halo Caca. Sobat Politik. Kayaknya nih kita bahas film kali ya, seru ya? Ayo. Gimana nih? Apa nih? Boleh tuh, boleh. Boleh. Film apa nih? Game atau apa? Serunya nih. Ntar deh gue kasih Squid tahu Game. deh. Aduh, bukan. Kok Squid Game? Tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita bahas topik yang satu ini. Check it out. Oke. Check it out. Jadi di sini Kita kita bahas film bakal apa? bahas film yang oke banget nih kalau menurut gue. Oke Itu. banget. Film apa tuh? Barangkali nih teman-teman yang dengerin podcast ini juga udah pernah nonton nih. Karena kalian pasti bakal nyambung sama bahasan kita kali ini. Buat yang Asik. belum nonton, tenang aja. Karena bakal ada spoiler nih di bahasan kita kali Spoiler ini. alert. Wah, seru Jadi nih. siapa tahu Iya. jadi tertarik juga kan pengen nonton film ini. Iya, pasti tertarik sih. Karena filmnya bagus banget kan. Iya benar, betul. keren banget. Pada nonton semua juga. Apa sih? Tebak. Apa ya? Squid Game Game. sih apa? The World of Mary. Kan Itu film Jadi apa ya? mau bahas film ini nih, The Wolf of Wall Street. Wah, Tahu nggak lu? tahu lah. Tahu dong. Itu Tahu kan lah. bagus banget kan. Walaupun ini Keren film tuh film. tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah. Iya. Tapi keren banget gak sih filmnya? Tapi Kalau hati-hati aja menurut guys gue itu nih, soalnya. apa tuh? Bahaya ya, bahaya. Iya. Oh, Soalnya bahaya guys. Bahaya ya. Ini Wadidaw. buat mata kalian ternodai. Padahal. Maksudnya sama duitnya ngap. oh iya. Saking mewahnya ya. Iya maksudnya Iya, gitu. Oke, lanjut. Bakal kupas tuntas nih film ini tajam silet. Serem banget. Wis. Aduh, Kuat, serem kuat. Pak Yasar. Tajam Kayak banget acara deh. sebelah. Tahu Waduh. jam bobo silet. Kayaknya gue bakal cerita sedikit dulu kali ya tentang film ini. Cerita Tuh doang. boleh, banget, tuh boleh, Pak boleh Yasar. banget. Oke. Kapitalisme yang tergambar di dalam film The Wolf of Wall Street ini nih, pemilik modal melakukan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemilik modal, borjuis, dan kaum buruh proletar yang ingin seluruh buruh mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemilik modal itu sendiri dengan maksud untuk memiliki kekuasaan sepenuhnya. Seperti yang tergambar dalam film The Wolf of Wall Street, kaum borjuis berkuasa dan hidup dengan kemewahan, foya-foya, pesta seks, pesta narkoba. Waduh itu yang paling Bahaya kacau nih, sih. bahaya. Bahaya. Jadi buat para pendengar harus yang udah 18 plus ya guys. Iya nih bener nih. Penyakit orang kaya ya. Waduh, Iya, jadi benar. Pemilik modal dalam film The Wolf of Wall Street bisa dikatakan mengabaikan kelas proletar. Pemilik modal selalu menggunakan fasilitas yang mewah, teknologi yang canggih, dan menikmati Banget liburan. ya hidupnya. Mantep banget Sementara ya. kaum buruh terus berusaha mencari para investor sebanyak mungkin. Gitu deh cerita secara garis besar ya. Kalau menurut gue sih kaum borjuis nih ada baiknya ada jahatnya. Gimana tuh baiknya jahatnya tuh? Menurut lo gimana nih, Sar? Kalau menurut gue baiknya ya ngasih kerjaan ke kaum proletar. Bener. Ya bener sih. Dia ada positif negatifnya ya. Gue rasa Iya, itu bener. pengen nyempil ke keluarga mereka deh kayaknya. Buat jalan-jalannya maksud gue. Iya bisa. Tapi jahatnya lebih banyak. Iya bener Nah, sih. itu masalahnya kan. Kocaknya narkoba dia kayak waduh kecanduan banget. Udah kayak tepung. Lanjut. Sekarang gue mau nanya nih,
gimana sih tanggapan kalian tentang film ini secara realitas, representasi, dan ideologi? Barangkali ada yang mau Aduh, berpendapat. berat nih, berat. Berat ya. Kayaknya kita Berat udahan Banget aja deh. sih ini. Aduh, males gak jangan sih dong. bahas-bahas kalau udah Ya, ada apapun, landasannya Pak. gitu. Ya, Anak ada zaman aja sekarang mah yang kayak nonton mah nonton aja ya. Ya, Benar iya, biasanya banget. gitu. Kupas nih. Tapi kita nggak boleh gitu Nonton. dong. Benar. Kita harus menjadi apa nih? Kita sebagai Kaum sobat politik. intelektual. Iya, sobat intelektual. intelektual nih. Banget. Kritis. Coba dong, Benar, jelasin benar. dong. Yang penting Apa jangan dulu, kritis apa dulu? yang di rumah sakit ya. Ya Allah. Gitu Serem. banget. takut banget. Coba siapa yang mau membuka Siapa? Ayo, Buka siapa apa nih? tuh? bahasannya dong? Bahas. Yang jelas Oke. dong. Mam. Oke, jadi gue mau mulai apa ya? Membuka obrolan deh tentang The Wolf of Wall Street ini. Boleh Boleh. tuh, Dis. Boleh. Sikat. Takis. Oke nih, kalau tadi Yasar udah ngasih gambaran singkat tentang film ya nih, gue bakal bahas tentang realitasnya. Karena menurut gue fokus realitas ini tuh paling mudah ditangkap oleh masyarakat. Paling mudah tapi paling nggak, maksudnya gimana ya? Nggak dilihat juga gitu sama masyarakat. Karena Nggak sepele disangka-sangka banget gitu ya. gitu. Ya nggak bener. disangka-sangka. Sepele itu ya. Iya betul banget. Jadi nih teman-teman, kalau kita lihat dari fokus realitasnya, kalian tuh bisa perhatiin lagi nih dari detail kostum yang dipakai aktor maupun aktris dalam film The Wolf of Wall Street. Bener kan kata gue, sepele banget. Tapi Gimana tuh? maknanya tuh dalam guys. Filmnya tuh karena gimana ya? Karena kalian tahu gak sih, kostum ini menunjukkan tingkat kelas sosial yang menggambarkan perbedaan antara kelas borjuis dan kelas proletariat di film ini. Oh Nah, gitu. Iya bener Lautan banget tuh. Maknanya tuh. Jadi pada film ini si kapitalis atau si pemilik modal, atau kalau misalnya kita lihat si Jordan Belfort nih, dan para pekerjanya tuh dibedakan dari cara berpakaian. Bahkan teman-teman tahu gak sih, sesederhana warna jas aja itu bisa punya makna tersendiri loh. Oh gitu ya. Iya Aku ya. baru tahu. Iya nih. Iya, gue juga gue nggak kepikiran sampai sana gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita lebih teliti lagi nih, hal sesepele warna baju kita aja tuh bisa menjadi tingkat kelas sosial loh. Jadi kalau Gitu misalnya teman-teman nih nggak percaya nih, coba cek lagi deh. Pasti baju-baju si Jordan Belfort ini tuh pakainya tuh selalu warna gelap. Nggak selalu sih, tapi hampir setiap saat dia pakainya baju warna Emang gelap. kenapa gitu. tuh kalau warna gelap? Nah, karena kalau misalnya di dalam film ini, kapitalis tuh digambarkan semakin gelap warna pakaiannya, semakin tinggi juga tingkatan sosialnya. Jadi gitu, teman-teman. Oh gitu, Oh, Bang. berarti- Gue Aja, berangkat kayak warna kerja gelap mau nih. pakai jas hitam deh. Lu lihat aja tuh profil gue hitam-hitam. Berarti Oh, iya, gue jadi kaum gitu. borjuis ya. Asik Ih, gue banget. gak kepikiran sampai sana loh. Iya, gue juga. Iya ya. Ternyata kayak gitu toh. Iya, ternyata tuh bikin film gak semudah itu gak sih? Iya, Kayak bener-bener. kita harus memikirkan sampai detail-detail bajunya gitu. Iya, Iya, bener. bener Apalagi nih banget. filmnya film apa ya? Berat ya, Bang. Iya, Bollywood, ini Bollywood. maksud gue tentang ekonomi gitu loh. Iya, Bener. maknanya dalam. Gak berhenti sampai di pakaian aja nih. Kalian juga bisa lihat dari gimana cara si Jordan Belfort ini bekerja. Dia tuh gak pernah sama sekali maksa bawahannya. Bahkan kalian tuh tahu sendiri kan kalau si Jordan Belfort tuh kayak sama bawahannya kayak ngerayu, kayak teman, kayak friendly aja gitu, kayak. Dia enjoy aja gitu ya. Nah iya, tapi Iya, tuh bener-bener. itu cara tersendiri dia untuk mendoktrin semua pekerja yang bekerja untuknya. Jadi tergambar banget nih kalau misalnya teman-teman lihat di cuplikan di saat si Jordan Belfort ini masuk ruang kerja, para pekerja itu berteriak gembira, tepuk tangan, bersorak-sorak, pokoknya tuh meriah lah kalau si Jordan Belfort tuh datang. Dan seketika si pekerjanya juga menghentikan pekerjaannya. Dan ini jelas banget bahwa secara nggak langsung tuh si kaum proletariat ini tunduk sama si Jordan Belfort sebagai si kaum borjuis itu. Oh gitu. Jadi tuh kayak, Gue inget banget yang part dia langsung megang mic gitu loh. iya bener Dia banget langsung, tuh. iya kayak gitu dah. Oh iya. Ah iya aja lo. Tinggal lu. Ngerti ya. Pokoknya si Jordan Belfort nih bagus banget nih. Kita kayaknya kita harus ini dicontoh deh. Apalagi kita sebagai anak komunikasi kan. Kita bisa Iya, contoh bener nih caranya si Jordan Bener Belfort banget. ngelobi
orang-orang yang kerja sama dia. Tapi Iya. jangan kapitalisnya ya kita ikutin. Oh iya dong, jangan dong. Nah, benar. Oh Sisi shoot. positifnya aja. Iya, betul. Jadi gitu teman-teman. Ternyata kalau kita lihat detail-detail kecil dalam film menarik juga untuk dijadiin bahan penelitian, ya nggak Iya sih? betul. Betul. Bahan skripsi gue nih nanti. Selama slow aja. Keren. Udah wiwi aja lu, Sar. Oke. Gue mau ikut ini dong, nimbrung Apa bahas-bahasan nih? dari Apa nih? level representasi tapi ya. Aduh, berat. Semua berat. Yang enteng tuh HP debu, nggak garing. Yuk. Jadi dari setting latar lingkungan nih, lingkungan perkantoran, melihatkan jelas nih kalau ada relasi antara kapitalis dan proletariat. Gimana sosok- tuh? Kepo banget. Nah, sosok karakter perfeksionis ditunjukkan pada sequence prolog atau rangkaian prolognya nih. Pemimpin yang punya banyak aturan dan patuh akan kedisiplinan. Rasa percaya diri dia juga melekat pada diri si Jordan Belfort atau yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Ya, si ganteng itu ya, si ganteng ya. Dia sih ganteng, apalagi pas mudanya ganteng banget. Label takut banget loh. Gaib banget mas. Pada saat dia mendirikan Starton Oakmont, yang ada pada dasarnya rekan-rekan kerja itu bukan orang-orang yang punya pendidikan tinggi, tapi dikatakan semua rekan kerjanya itu penjahat kelas atas, guys, yang diperbudak dengan uang. Ih, Aduh. emang tuh ya duit tuh segalanya banget ya. Jahat ya. Iya bener. Tapi gue juga mau. Urutan ideological konten ini, karakter sombong melekat pada pelaku si kapitalis. Dia tuh berfoya-foya sambil menghamburkan uang. Nah, kehidupan yang mewah padahal hasil dari kapitalis. Aduh. Nah, terus si karakter Doni Azov ini yang diperankan oleh Jonah Hill, dia tuh berubah jadi lebih antagonis. Terus juga emosinya meledak saat seseorang pekerja nyalahi aturan yang dia buat. Konsekuensinya ya kehilangan pekerjaannya. Jangan banget. Kagak di SP dulu gitu ya. Makanya langsung banget dikeluarin. Nah, itu kenapa bahwa dapat dikatakan kapitalis selalu sesuka hati mereka nih dengan memperlakukan para pekerjanya. Padahal tanpa adanya pekerjaan, kaum kapitalis tuh nggak bisa jadi apa-apa. Iya makanya. Oke, dalam kapitalis tuh selalu ada konflik yang berhubungan erat nih antara pemberi upah dan buruh yang bekerja untuk mereka. Si Doni ini dan salah satu pekerjanya terjadi konflik nih ketika pekerja dianggap tidak produktif. Maka pekerja seperti itu tidak dibutuhkan di Starton Oakmont. Nah, lalu hasilnya kaum buruh itu diam, tidak dapat melakukan perlawanan dengan perlakuan kapitalis. Karena mereka pekerja yang menjual kerja dan sangat menggantungkan kehidupan pada orang-orang yang memberi upah, guys. Gitu, guys. Oh gitu. Yoi. Kalau pandangan dari sobat politik Oke. lain gimana nih? Sedih nggak sih Iya tapi nih, gue juga harus mau bergantung nih. gitu? Ini Pertanyaan bahasannya gue kan ada berat 3 banget tuh tadi sih. tuh. Coba lagi nih yang mau jelasin nih. Nah ini yang terakhir, siapin mental dikit ya karena bahasannya akan lebih berat. Kita akan bahas Makin secara lama makin berat teoritis. deh. Iya bener makanya, banget. tenang aja, tenang. Kalem. Bener banget nih tadi yang udah dijelasin sama teman-teman. Nah gue mau nambahin dari sisi nilai ideologinya nih. Nah bisa kita lihat film ini tuh bisa jadi media yang baik kan untuk menyampaikan sebuah pesan. Yang dalam hal ini pesan yang tersampaikan itu kapitalisme ya kan. Karena sifatnya yang menghibur dan mencakup unsur visual maupun audio. Nah, kalau gue mau coba, kalau boleh nih gue jelasin lebih khusus dari kewujudan kelas-kelas borjuis dan proletariat. Waduh, serius banget nih Dalam kayaknya. iya nih makanya tenang aja, kalem aja semuanya. Dalam menjelaskan tentang kewujudan kelas borjuis dan proletariat ini, kalau gue coba ambil dari teori Karl Marx dengan menggunakan landasan ekonomi, bahwa hubungan sosial di dalam masyarakat kapitalis ini berdasarkan tahap kepemilikan harta benda
di kalangan masyarakat. Pengumpulan kekayaan material ini nih merupakan sifat kepribadian yang seterusnya pasti akan nimbulin konflik sih di antara kelas-kelas borjuis dan proletariat ini, ya kan? Kalau menurut teori Karl Marx mengatakan bahwa sejarah perjuangan manusia merupakan sejarah perjuangan kelas dan negara, hanya merupakan alat yang digunakan oleh kelas berkuasa untuk menindas seluruh kelas bawahannya, kayak si borjuis sama proletariat ini. Konsep-konsep dominasi tersebut akan berakhir dengan penghapusan sistem kapitalisme. Nah, itu merupakan tanda bahwa kelas proletariat yang dipelopori oleh kaum buruh telah menang, gitu. Agak berat nih bahasannya, pada nangkep nggak Bakal nih? kejadian nggak ya? Aduh, gue kurang nangkep nih, gimana ya? Bengong gue dari tadi bengong. Diem aja nih. Kita aja Susah ngambil banget topik nih ini bahasanya ya. kurang nangkep ya. Gimana Makin ke pendengar belakang makin mantep ya? Iya, bahasannya. makanya Mungkin gue ini simpulin langsung. kali ya biar Nah, biar ada itu dia, Nah, Cak. itu gampang connect, nih. biar pada connect. Ini betul, nih yang boleh-boleh tuh. Benar-benar. ditunggu. Benar-benar. Sekarang gantian nih Ini pasti sobat-sobat. ya kan? Sobat-sobat di rumah pasti nungguin juga nih. Iya. Langsung aja bener, Cak, gas kesimpulan. Cak. Langsung aja guys. Sekarang gue gantian nih yang ngomong, tapi bagian kesimpulan buat pendengar yang ada di rumah nih. Part yang ditunggu-tunggu. Nah, tadi kan teman-teman yang lain udah bahas mulai dari film sejarah dari garis besar dan dari 3 pandangan level. Itu tadi apa aja tuh? Realitas, representasi sama ideologi kan ya. Betul. Nah, jadi gue mau simpulin nih dari pembahasan teman-teman gue tadi dari film The Wolf of Wall Street ke pendengar kita. Jadi yang gue tarik kesimpulan itu yang pertama dari yang Adisti jelasin yaitu level realitas kan di dalam film The Wolf of Wall Street. Nah, jadi kapitalisme di film ini ditunjukkan melalui penampilan kostum yang dikenakan Jordan Belfort. Kostum pekerja terkesan sederhana dibandingkan dengan Jordan Belfort. Selanjutnya juga ada kode lingkungan ditunjukkan melalui lingkungan perkantoran. Nah, dalam hal ini perkantoran itu jadi tempat terbentuknya kapitalisme. Tapi ada kode lain nih teman-teman di film yang menunjukkan di film The Wolf of Wall Street yang menunjukkan kapitalisme, yaitu ditunjukkan oleh kode motif dan ekspresi, diantaranya menunjukkan ekspresi bahagia dan senang ketika Starter Oakmont berada pada titik kesuksesan. Nah, yang kedua itu selanjutnya ada level representasi. Naik dikit nih ya bahasannya. Dan tadi disampaikan sama Shiva dari film The Wolf of Wall Street. Jadi kapitalisme dari pandangan ini ditunjukkan dengan kode-kode karakter, dialog, dan konflik. Karakter sombong ditunjukkan dari pemainnya nih Jordan Belfort ketika Starton Oakmont mengalami kesuksesan. Gaya bicara Jordan Belfort mencirikan kesombongan. Ada juga nih yang mencirikan kesombongan di film ini, yaitu ketika karakter antagonis pada Donnie ketika dia memecat salah seorang pekerja di filmnya. Nah, kalau dari kode dialognya ditunjukkan ketika Jordan Belfort berbicara di depan semua pekerja yang selalu memberikan semangat dan mendoktrin pekerja-pekerjanya untuk dapat menghasilkan uang lebih banyak lagi, tapi dengan iming-iming nih para pekerjanya biar bisa kaya dianya. Nah, yang Iya terakhir betul. dari kode konfliknya yang terjadi di film ini, yaitu ditunjukkan dengan si Donnie-nya ini memecat salah seorang pekerja yang tidak tunduk akan aturan Starton Oakmont. Nah, yang terakhir yang paling berat nih menurut gua. Jadi Iya betul nih, paling berat. yang dibahas sama Nanap tadi kan ya. Iya. Iya. Jadi hubungan kapitalis dengan pekerja itu struktural, tidak personal ataupun perorangan. Hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis ini yaitu berasaskan hak kepemilikan harta benda di kalangan masyarakat. Sifat pengumpulan kekayaan material ini tuh sebenarnya merupakan sifat kepribadian yang seharusnya menimbulkan konflik di antara kelas-kelas borjuis dan juga kelas proletariat. Dalam hal ini, kapitalis itu nggak hanya memproduksi keterampilan yang nanti akan berguna buat para pekerja seperti baca, tulis, dan juga beragam pengetahuan yang lainnya, tapi juga memproduksi ketundukan terhadap aturan-aturan kapitalisme. Jadi begitu guys. Cakep banget Caca. Oh, paham sama Udah lumayan Tasya nangkep tadi sih tuh. gue. Emang Nah, gitu akhirnya ya. ya. Nggak perlu Lebih nonton film, gampang. tinggal dengerin kesimpulan gue aja ya kan.
Nggak boleh gitu dong. Kita harus tetap menonton filmnya. Oh iya, jangan Iya gitu dong. dong, Kak. Gimana sih, Kak? Ini kan baru dari pandangan kita. Oh Iya, iya, iya. Perspektif Oh iya, orang kan benar. beda-beda. Di garis bawah itu guys pandangan kita. Iya, betul. Ya, Betul itu. Betul betul Buat betul. nih. Aduh. Udah kejawab semua nih pertanyaan gue nih. Aduh. Udah Alhamdulillah. dong. Ih, keren. Kalian nih para pendengar Pomari nggak ngantuk ya dengerinnya? Oh, enggak dong. Ih, gue yakin Jangan banget ya, nggak bakal jangan ngantuk. dong. Jangan seru parah. Jalannya panjang, aduh pusing nggak gitu. Panjang Iya. berat. Ya, ngeluh aja lu Benar. manusia. Ini gimana sih? Ya. Thank you banget nih Sobat Politik yang udah dengerin Yeay. bahasan kita nih tentang film The Wolf of Wall Street. Gimana lagi kalau bukan di Pomari? Podcast Podcast. merasakan Sehari-hari. Sehari-hari. Dadah. Yeay. Bye, Thank you, bye. guys. Dadah semua. Udah See you, dengerin. guys.